Halo sobat miskin, pernah nggak sih lo duduk di kasur, ngelamun sambil mandang plafon bolong terus mikir, kenapa gue miskin ya? Padahal gue udah coba kerja, udah coba dagang, bahkan sempet jadi dropshipper baju muslim syari, padahal gue ateis. Dan tetap, saldo rekeningmu masih lebih kecil dari berat badan kecoa. Tenang kawan, hari ini kita bahas yang namanya miskin struktural. Sebuah kata yang terdengar intelek, tapi sebenarnya itu cuma cara elegan buat bilang, lo tuh bukan miskin karena lo males, lo miskin karena sistem udah ngeset lo begitu dari awal. Kalau miskin karena males, kenapa orang rajin juga miskin? Lo pernah lihat tukang gali got? Dia kerja dari pagi sampai sore, panas-panasan, pegang alat berat, dan setiap kali dia buka nasi bungkus buat makan siang, isinya cuma nasi sama kerupuk pink, yang kalau kena air jadi soggy, tapi gaji dia kagak nyampe buat beli iPhone 6 seconds. Sementara itu, anak bos kontraktor yang tiap hari main TikTok sambil mukul-mukul meja doang, punya Alphard. Lah ini hukum karmanya siapa yang nulis? Miskin struktural tuh kayak lo main game, tapi difficulty-nya diatur ke level hard sejak lahir. Modal lo cuma sendal jepit, lawan lo pakai tank baja. Pakai skill? Nggak bisa, karena internet lo lemot. Halo, sistem bisa bikin orang miskin? Emang sistem siapa sih bisa disalahin? Nah, sini-sini, duduk dulu. Kita bahas pelan-pelan sambil makan mie rebus. Miskin struktural tuh muncul dari gabungan banyak faktor yang udah jadi rutinitas negara berkembang. Pendidikan mahal, lapangan kerja sempit, nepotisme ngalahin GPS, dan tentu saja, birokrasi yang lebih ribet dari cara masak rendang. Contoh kecil, anak SD di kota besar punya akses ke internet cepat, bimbel mahal, dan iPad buat belajar. Anak SD di desa, buku tulisnya diwarisin dari kakaknya, warnanya udah kayak koran tahun 1962. Dan ketika mereka berdua ikut ujian nasional, lu tebak siapa yang lebih unggul? Ya jelas yang pegang iPad lah. Yang satu belajar pakai aplikasi, yang satu belajar sambil ngumpulin daun buat tugas kerajinan tangan. Dari situ aja udah kelihatan, sistem pendidikan kita cuma adil kalau lo punya duit. Nggak punya duit? Ya, nasib lo ditentukan sama pensil 2B yang udah dikunyah tikus. Tapi kan bisa kerja keras, nabung, terus sukses? Bisa sih, kalau lo hidup di game The Sims. Di dunia nyata, nabung dari gaji UMR? Bro, UMR aja kadang nggak cukup buat bayar kos dan beli odol. Orang miskin itu hidupnya kayak balapan lari, tapi startnya 20 meter di belakang. Bahkan sebelum lomba mulai, dia udah disuruh ngangkat galon dulu. Belum lari udah capek. Coba kita hitung ya. Gaji 3 juta, sewa kos 800 ribu, makan 30 ribu per hari, itu pun makan sisa nasi kemarin, transportasi, pulsa, kuota. Sisanya, kalau nggak nol, ya minus. Nabung apanya? Nabung stres? Lo mau jadi sukses? Harus kerja keras. Tapi juga perlu kenalan, privilege, dan faktor hoki. Nah, dari 4 itu, orang miskin cuma punya 1, kerja keras. Sisanya, kalau kenalan aja nggak ada yang bisa ngasih pinjem korek, gimana mau dapat koneksi kerja? Privileged people say, just work harder. Iya bener, orang kaya tuh suka bilang, aku juga dulu susah, bangun jam 4 pagi jualan roti. Padahal yang bantu packing rotinya satu keluarga. Modal dagangnya disuntik papinya, punya motor sendiri, bahkan nyicil kios dibayarin. Lo, jualan roti juga. Tapi tiap hari diusir satpam, motor pinjem abang. Rotinya basi karena nggak ada kulkas, terus dibilang, gagal karena nggak niat. Bangsat. Miskin struktural bukan soal mental, tapi soal realitas. Bahkan sebelum kita punya mimpi, kenyataan udah ngelindes duluan. Mau sekolah? Bayar. Mau sehat? Bayar. Mau kerja? Minimal harus punya CV. Padahal lo belum punya pengalaman karena lo nggak pernah diterima kerja. Data berkata lebih menyakitkan dari mantan. Kita lihat data ya. Menurut BPS, Badan Penderitaan Sementara, maksudnya statistik, 60% lebih masyarakat Indonesia berada di sektor informal. Artinya mereka kerja, iya tapi nggak ada jaminan. Gaji fluktuatif. Kalau sakit, ya rezeki lu hilang. Lebih parah lagi, 1 dari 4 anak Indonesia terancam putus sekolah sebelum SMA. Padahal katanya pendidikan adalah kunci kesuksesan. Tapi kalau kuncinya mahal, terus siapa yang punya akses ke sukses? Bahkan 80% kekayaan nasional dikuasai oleh 1% orang terkaya. Yang 99% sisanya, ya rebutan sisa remah-remah ekonomi kayak burung pipit rebutan kerupuk. Solusinya apa? Gimana caranya nggak miskin? Lucunya, orang miskin tuh udah tahu banyak hal. Mereka jago berhemat, jago adaptasi, bahkan bisa bikin sosis 500 perak jadi lauk seminggu. Tapi, itu bukan solusi jangka panjang. Itu survival mode. Solusinya? Ya, pertama-tama, sadari bahwa lo nggak sendirian. Ini bukan salah lo doang. Dan kedua, edukasi. Tapi bukan yang formal doang ya. Edukasi tentang hak lo, tentang cara sistem kerja, tentang gimana cara ngebaca peluang. Sambil ngakak juga boleh.
Ketiga, jangan malu miskin. Malulah kalau lo udah tahu sistem bobrok tapi diem doang. Lo bisa bantu orang lain ngerti, bisa cerita, bisa bikin konten, bisa nyebarin kesadaran, bahkan bisa bangun komunitas buat saling bantu. Lo pikir revolusi cuma bisa dilakukan orang punya wifi? Kenapa kita harus ngetawain kemiskinan? Karena kalau nggak ditertawakan, bisa gila bro. Hidup udah cukup ngelucu tanpa kita bikin sketsa. Jadi ya, kita pelesetin aja. Tertawakan realitas pahit sampai rasanya kayak es kopi susu. Miskin struktural itu serius, tapi bukan berarti harus kita hadapi sambil nangis tiap malam sambil nyanyi bunda. Kadang, jokes jadi cara terbaik buat sembuhin luka batin yang nggak bisa diobati dengan asuransi. Karena ya, nggak punya asuransi. Nah bro, kalau lo udah nonton sampai sini, itu tandanya lo kuat. Karena isi video ini bukan cuma tentang fakta yang pedih, tapi juga tentang harapan kecil yang bisa muncul kalau kita ngerti dan sadar. Jadi, jangan cuma diam-diam merenung di kasur sambil nyalahin diri sendiri. Lu pantas buat ngerti lebih banyak soal dunia yang penuh jebakan ini. Dan channel ini bakal terus ngebahas topik-topik seru, lucu, dan mind-blowing tentang hidup sebagai rakyat biasa yang pengen ketawa meski hidupnya bagai lelucon. Klik tombol like kalau lo ngerasa relate. Komen cerita lucu atau tragis lo soal hidup di bawah garis kemiskinan. Dan tentu aja, subscribe biar lo nggak ketinggalan konten-konten lucu, mendalam, dan bikin mikir tentang kehidupan rakyat kecil, miskin struktural, dan semua kebodohan sistemik yang ada. Karena di sini kita percaya, tertawa adalah bentuk perlawanan paling sopan dan paling murah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa istirahat, jangan lupa makan, dan jangan lupa nyalain notif. Biar nggak ketinggalan pas sistem lagi error, dan lo bisa sneak in jadi orang kaya bentar. Peace, love, and miskin structural.